Halo semuanya, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai metode perolehan data kesesuaian. Analisis kesesuaian lahan tambak ini memerlukan beberapa data parameter yang tadi sudah dijelaskan ya. Nah, data-data parameter ini bisa diperoleh dengan berbagai metode seperti survei lapangan, SIG maupun penginderaan jauh. Nah, ini tadi beberapa parameter yang dibutuhkan ya. Penggunaan lahan, batas pantai, batas sungai, jenis tanah, tekstur tanah, dan juga kemiringan lereng. Yang pertama penggunaan lahan. Jadi data penggunaan lahan ini menggambarkan jenis penggunaan ataupun vegetasi yang menutupi permukaan bumi pada suatu area tertentu seperti hutan, pertanian, permukiman, dan lain-lain. Nah, data-data lahan ini bisa diperoleh melalui sumber citra satelit. Nah, sumber citra satelit ini bisa diperoleh dari berbagai macam ya, seperti dari satelit Landsat ataupun satelit Sentinel-2. Landsat ini punya resolusi spasial 30 meter dan juga bisa diunduh melalui USGS Earth Explorer ataupun Google Earth Engine, di mana data Landsat ini sering digunakan dalam berbagai produk peta tutupan lahan global seperti GLC-30 atau Global Land Cover at 30 meters. Kemudian ada Sentinel-2, di mana ini bagian dari Copernicus program yang menyediakan citra satelit gratis dengan resolusi yang lebih tinggi dibandingkan dengan citra Landsat. Nah, resolusi spasialnya adalah 10 meter yang dapat diunduh melalui Copernicus Open Access Hub ataupun Google Earth Engine. Nah, Sentinel-2 ini sering digunakan secara luas untuk analisis tutupan lahan, pengelolaan sumber daya alam, dan pemantauan perubahan lingkungan. Nah, kemudian selanjutnya ada batas pantai dan batas sungai. Kalau perolehan data garis pantai dan sungai ini, dia bisa diperoleh dengan dua metode utama, yaitu melalui citra satelit ataupun penggunaan drone. Yang nantinya data ini dilanjutkan dengan proses ekstraksi citra yang digunakan. Nah, kalau dari citra satelit ini sama seperti tadi ya, bisa diperoleh dari berbagai sumber data citra satelit, seperti Landsat ataupun Sentinel-2, atau juga Sentinel-1 yang menggunakan sensor radar, di mana kalau Sentinel-1 ini bisa bekerja pada kondisi cuaca buruk ataupun wilayah dengan tutupan awan yang tinggi, karena menggunakan teknologi radar ataupun SAR. Nah, kemudian ada penggunaan drone, ini bisa menggunakan fotogrametri, di mana pada fotogrametri ini drone-nya dilengkapi dengan kamera resolusi tinggi untuk mengambil citra udara dari berbagai sudut. Nah, citra ini kemudian diolah menggunakan teknik fotogrametri dengan membuat model 3D dari area pesisir dan mengekstrak garis pantai dan sungai. Kemudian resolusi spasialnya ini bisa mencapai 5 cm. Selanjutnya ada sensor multispektral. Drone juga bisa dilengkapi dengan sensor multispektral untuk menganalisis vegetasi, air, dan juga daratan. Nah, data ini bisa digunakan untuk memisahkan garis pantai dan sungai melalui indeks vegetasi dan air. Kemudian ada parameter jenis tanah. Perolehan data jenis tanah dapat melalui platform FAO Soil Portal, atau singkatan dari Food and Agriculture Organization, yang merupakan salah satu platform dari PBB, di mana FAO ini menyediakan akses ke berbagai data dan informasi terkait sumber daya tanah global. Nah, pada platform FAO ini, data jenis tanah dapat diperoleh dengan mendownload Digital Soil Map of the World yang tersedia pada platform tersebut. Jadi, ketika masuk FAO Soil Portalnya, nanti bisa dicari Digital Soil Map of the World, dan nanti bisa diunduh dalam bentuk save file yang memuat data jenis tanah dari seluruh dunia. Kemudian setelah di-download, nanti bisa dilakukan proses clipping, nanti akan dijelaskan di materi berikutnya, untuk melihat jenis tanah yang terdapat pada area penelitian. Kemudian ada tekstur tanah. Perolehan data tekstur tanah ini dapat dilakukan dengan berbagai metode, baik secara langsung maupun melalui sumber data digital dari platform yang menyediakan data tanah seperti FAO Soil Portal ataupun ISRIC. Nah, tekstur tanah ini mengacu pada proporsi partikel pasir, debu, dan liat di dalam tanah. Yang pertama bisa dengan pengambilan sampel tanah dan pengujian di laboratorium. Pengambilan sampel tanah di area penelitian biasanya diambil dari kedalaman tertentu, misalnya 0-20 cm untuk lapisan atas, yang mencerminkan kondisi tekstur di lapisan tanah yang relevan bagi tanaman ataupun lahan tambak. Kemudian pengujian tekstur tanah dilakukan di laboratorium. Sampel tanah akan dianalisis untuk menentukan proporsi pasir, debu, dan liat menggunakan metode seperti pengendapan ataupun hidrometer. Dan nantinya hasilnya akan memberikan klasifikasi tekstur tanah, misalnya tanah berpasir, berlempung, ataupun berdebu. Kemudian ada penggunaan peta tekstur tanah digital yang bisa diperoleh melalui FAO Soil Portal, yang pada portal tersebut nantinya akan menyediakan melalui Harmonized World Soil Database ataupun HWSD, di mana akan menggabungkan berbagai sumber data tanah dan memberikan informasi tekstur tanah di tingkat global. Dan parameter selanjutnya adalah kemiringan lereng. Perolehan data kemiringan lereng ini atau slope diperoleh dari analisis digital elevation model ataupun DEM ya, yang merupakan data representasi tiga dimensi dari permukaan bumi. DEM ini adalah model digital yang memberikan informasi mengenai bentuk permukaan ataupun topografi dalam bentuk raster, vektor, dan bentuk data lainnya. Dan data DEM ini juga memuat data ketinggian dan kemiringan yang mempermudah interpretasi. Data DEM ini bisa diperoleh dari berbagai sumber. Kalau misalkan di Indonesia bisa melalui situs resmi Badan Informasi Geospasial atau BIG dengan website tanahairindonesia.go.id, di mana data DEMNAS ini memiliki resolusi 0,27 hingga 8 meter dan bergantung pada sumber data yang digunakan. Data DEMNAS ini menggunakan gabungan beberapa teknologi seperti IFSAR, TerraSAR X, ataupun ALOS-PALSAR, dan mencakup seluruh wilayah Indonesia. Kemudian ada SRTM atau Shuttle Radar Topography Mission, di mana ini memiliki resolusi 30 meter ataupun 90 meter yang memiliki cakupan global dengan pengecualian di beberapa wilayah kutub. Nah, data ini dapat diakses melalui platform seperti USGS Earth Explorer ataupun NASA SRTM Data Search. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai metode perolehan data kesesuaian. Terima kasih.